Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas keputusan pembelian. Apa sih keputusan pembelian? Keputusan pembelian merupakan perilaku yang mengacu pada perilaku pembelian akhir dari konsumen, baik individu maupun rumah tangga, yang memiliki jasa maupun produk untuk dikonsumsi secara pribadi. Di sini ada efek moderasi terhadap pengambilan keputusan konsumen. Jalur yang dilalui konsumen dalam tahap pengambilan keputusan bergantung pada beberapa faktor, termasuk tingkat keterlibatan dan tingkat pencairan variasi. Pengambilan keputusan konsumen dengan keterlibatan rendah, model nilai harapan mengasumsikan tingkat keterlibatan konsumen yang tinggi, atau keterlibatan dan proses aktif yang dilakukan konsumen dalam menanggapi stimulus pemasaran. Konsumen mengikuti jalur utama hanya jika mereka memiliki motivasi, kemampuan, dan peluang yang memadai. Dengan kata lain, mereka hanya ingin mengevaluasi suatu merek secara rinci, memiliki pengetahuan merek dan produk atau layanan yang diperlukan dalam ingatannya, dan memiliki waktu cukup serta pengaturan yang tepat. Selanjutnya ada keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh satu atau lebih jenis risiko yang dirasakan, di mana yang kita ketahui ada 6 jenis risiko. Yang pertama, risiko fungsional. Produk tidak berfungsi sesuai harapan. Yang kedua, risiko fisik. Produk menimbulkan ancaman terhadap kesejahteraan fisik. Yang ketiga, risiko finansial. Produk tidak sebanding dengan harga yang telah kita dibayarkan. 4. Risiko sosial. Produk menimbulkan rasa malu di hadapan orang lain. Yang kelima, risiko psikologis. Produk mempengaruhi kesejahteraan mental. Yang keenam, risiko waktu. Kegagalan produk mengakibatkan biaya peluang untuk menemukan produk lain yang lebih memuaskan. Dari 6 risiko tersebut dan penjelasannya, yang kita ketahui tingkat risiko yang dirasakan bervariasi berdasarkan jumlah uang yang dipertaruhkan, jumlah ketidakpastian, atribut, dan tingkat kepercayaan diri konsumen. Konsumen mengembangkan rutinitas untuk mengurangi ketidakpastian dan konsekuensi negatif dari risiko, seperti menghindari pengambilan keputusan, mengumpulkan informasi dari teman, dan mengembangkan preferensi terhadap nama merek, nasional, dan jaminan. Pemasar harus memahami faktor-faktor yang memicu perasaan risiko pada konsumen dari memberikan informasi serta dukungan untuk menguranginya. Oke, di sini pada pengambilan keputusan komponen masukan terdapat 3 aspek yang mempengaruhi, yaitu yang pertama ada pemasaran, yang kedua adalah sosial budaya, dan yang ketiga itu ada komunikasi sumber. Nah, oke, di sini ada yang kedua proses, di mana pada komponen proses konsumen akan terpengaruh oleh faktor-faktor psikologis dalam pengambilan keputusan seperti butuh pengakuan, pencairan pra pembelian, pencairan informasi online versus tradisional, merek dan atribut dipertimbangkan selama penilaian, aturan keputusan konsumen, aturan keputusan dan strategi pemasaran, informasi yang tidak lengkap, dan alternatif yang tiada tandingnya. Nah, yang ketiga itu ada keluaran, di mana komponen keluaran perilaku konsumen didasari oleh evaluasi pasca pembelian terhadap pembelian. Contohnya, ketika konsumen membeli suatu produk atau merek untuk pertama kalinya dan membeli dalam jumlah lebih sedikit dari biasanya, pembelian tersebut merupakan percobaan. Nah, yang kedua itu ketika sebuah merek baru dalam kategori produk yang sudah ada seperti kue kering, sereal dingin, yogurt ternyata lebih memuaskan atau lebih baik dari merek lainnya. Melalui percobaan, konsumen cenderung akan mengulangi pembelian tersebut. Yang ketiga itu evaluasi pasca pembelian terjadi setelah konsumen menggunakan produk tersebut dan dalam konteks ekspektasi mereka. 3 hal heuristik yang disoroti. Yang pertama itu ada heuristik konjungtif, di mana konsumen menetapkan tingkat batas minimum untuk setiap atribut pada merek. Nah, adapun yang kedua itu heuristik leksikografis, di mana merek terbaik dipilih berdasarkan atribut yang paling penting. Nah, yang ketiga itu heuristik eliminasi per aspek.
merek dibandingkan berdasarkan atribut pilihan. Nah, ketiga pilihan itu juga dapat dipengaruhi oleh pengetahuan kita tentang merek atau produk, jumlah dan kesamaan pilihan merek, dan tekanan waktu yang ada, serta konteks sosial. Oke, di sini terdapat dua faktor umum yang dapat mengintervensi antara niat pembeli dan keputusan pembelian, di mana yang pertama itu sikap orang lain. Hal ini dipengaruhi dari hal yang yaitu intensitas sikap orang lain terhadap pilihan kita dan motivasi kita untuk menuruti keinginan orang lain. Nah, yang kedua itu faktor situasional yang tidak diantisipasi yang mungkin muncul untuk mengubah niat pembeli. Oke, berikut ada contoh studi kasus yang kami ambil. Nah, terdapat 60 responden yang telah diteliti dengan rentang usia 20-30 tahun, di mana mereka diberikan kuesioner tentang pengambilan keputusan terhadap pembelian iPhone. Dari 60 responden tersebut, mayoritas responden adalah 38 orang perempuan serta 30 orang berprofesi sebagai mahasiswa. Nah, berikut hasil analisis kuesioner yang telah dianalisa, di mana ada alasan puas memakai iPhone, frekuensi, serta persentase. Nah, di sini ada mereknya terkenal dengan frekuensi 28, persentase 85%, baterai tahan lama dengan frekuensi 10, lalu ada fitur lengkap dengan frekuensi 13 dengan total 51, lalu persentasenya 85%. Lalu kita juga membuat alasan tidak puas memakai iPhone, di mana rata-rata banyak aplikasi berbayar dengan frekuensi 9 dengan persentase 15%. Nah, mayoritas responden menggunakan iPhone karena fungsi dari iPhone itu tersendiri sangatlah banyak, seperti iPhone dapat merekam video, mengambil foto, memutar musik, mengirim dan menerima surel, menjelajah web, mengirim SMS, dan menerima surat suara visual. Nah, di sini proses pengambilan keputusan pembelian konsumen dalam pembelian produk iPhone melalui 5 tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, serta perilaku pasca pembelian. Mayoritas konsumen membeli iPhone karena fungsi utama sebagai alat komunikasi serta fungsi lainnya seperti entertainment.